Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello everyone. How are you today? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang dimana pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang expression of degree, comparative dan superlative. Please open your book, page 27. Silakan buka bukunya halaman 27. Kita akan belajar tentang expression of degree, comparative dan superlative. Ya, silakan. Simak video pembelajaran yang Bapak kirim dan buka bukunya halaman 27. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to Titik Nol English Course channel. Today, in this special opportunity, I would like to explain about comparison degree. Comparison degree has three parts, which is the first is positive degree, the second is comparative degree, and the last or the third is superlative degree. To make it perfectly clear, I would speak in bahasa. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu comparison degree. Comparison degree merupakan perbandingan yang digunakan di dalam bahasa Inggris untuk membandingkan suatu hal. Comparison degree terdiri dari adjektif atau adverb yang menyatakan sebuah perbandingan. Di dalam comparison degree itu sendiri terdapat 3 macam jenis perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan positif, yang kedua adalah perbandingan komparatif, dan yang ketiga adalah perbandingan superlatif. Perbandingan positif digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya, kualitasnya atau kedudukannya itu sama. Sama-sama pintar, sama-sama cantik, sama-sama rajin, dan lain sebagainya. Positif sendiri memiliki 3 rumus. Rumus yang pertama adalah S plus adjektif plus S, sedangkan rumus yang kedua adalah S plus adverb plus S. Kapan kita menggunakan pola yang pertama dan kapan kita menggunakan pola yang kedua? Kita boleh menggunakan yang adjektif jika yang dibandingkan di dalam kalimat tersebut adalah noun-nya atau orangnya atau bendanya. Tapi kita boleh menggunakan adverb jika yang dibandingkan di dalam kalimat tersebut adalah verb-nya. Karena fungsi dasar adjektif adalah untuk menjelaskan noun, sedangkan fungsi dasar adverb adalah untuk menjelaskan verb. Oke, kita mulai ya. Contohnya adalah seperti ini. S plus adjektif plus S. B.J. Habibie is as diligent as Albert Einstein. Maknanya adalah B.J. Habibie serajin Albert Einstein, atau B.J. Habibie sama rajinnya seperti Albert Einstein. Di sini menggunakan as, diligent as. Diligent sendiri merupakan adjektif. Kenapa kita harus menggunakan adjektif? Karena di sini yang dibandingkan adalah noun-nya. Noun yang berupa orang, B.J. Habibie dan Albert Einstein. Mari kita lihat contoh yang kedua. B.J. Habibie studies as diligently as Albert Einstein. Kenapa di dalam kalimat yang kedua ini kita menggunakan adverb? Diligently adalah adverb, sedangkan diligent adalah adjektif. Karena di dalam kalimat yang kedua, yang ingin kita bandingkan adalah cara belajarnya. Cara belajarnya B.J. Habibie itu serajin Albert Einstein. Itulah maknanya. Adjektif menjelaskan noun, sedangkan adverb menjelaskan verb.
yang dibandingkan di dalam kalimat ini adalah cara belajarnya, ya. Baik teman-teman, sudah paham? Kita lanjut ke perbandingan yang kedua. Jenis yang kedua adalah komparatif. Perbandingan komparatif digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya, kualitasnya, ataupun kedudukannya itu berbeda. Jadi, di dalam kalimatnya pasti ada kata lebih. Lebih besar, lebih menarik, lebih bermanfaat, dan lain sebagainya. Komparatif sendiri memiliki 3 perbandingan. Yang pertama adalah adjektif plus er plus than. Ini digunakan ketika adjektifnya hanya terdiri dari satu syllable saja atau satu suku kata. Sedangkan rumus yang kedua adalah more plus adjektif atau adverb plus than. Rumus yang kedua ini digunakan jika adjektifnya terdiri dari lebih dari satu syllable atau lebih dari satu suku kata. Nah, sedangkan yang ketiga rumusnya adalah less plus ana. Ana ini adjektif, noun, adverb plus than. Nah, less di sini bermakna kurang ya teman-teman ya. Less bermakna kurang. Mari kita lihat contohnya dari masing-masing rumusnya. Yang pertama, Surabaya is hotter than Kediri. Di dalam kalimat ini maknanya adalah Surabaya lebih panas daripada Kediri. Kenapa kita harus menggunakan rumus yang adjektif plus er plus than? Karena hot terdiri dari satu syllable. Dengarkan baik-baik, hot, satu syllable. Makanya kita tidak boleh menggunakan rumus more. Surabaya is more hot than Kediri is incorrect. Kenapa? Karena hot adalah satu syllable. Maka rumusnya adalah menggunakan yang er, bukan yang more. Begitu. Nah, sedangkan contoh yang kedua adalah Sule is more popular than Tukul Arwana. Tukul saja ya. Nah, kenapa di sini menggunakan more plus adjektif plus than? Karena popular adalah adjektif yang terdiri dari 3 syllable. Popular. Jelas? Maka kita tidak boleh menggunakan rumus yang er. Popular. Tidak bisa ya. It is incorrect. So, the correct one is Sule is more popular than Tukul. Nah, yang ketiga, penggunaan less. Less maknanya adalah kurang. Contoh kalimatnya adalah grammar class is less interesting than speaking class. Kelas grammar kurang menarik daripada kelas speaking. Less plus adjective plus than. Di sini kebetulan saya menggunakan adjective. Interesting, kelas katanya adalah adjective. Jelas? Nah, sekarang kita lanjut ke jenis perbandingan yang ketiga, yaitu perbandingan superlative degree. Di dalam superlative degree terdapat 3 rumus juga. Yang pertama adalah the plus adjective plus est plus in atau of. Yang kedua adalah the plus most plus adjective atau adverb plus in atau of. Dan yang ketiga adalah the plus least plus ana plus in atau of. Rumus yang pertama digunakan jika adjektifnya terdapat atau terdiri dari satu syllable saja. Sedangkan rumus yang kedua, the second pattern, digunakan untuk adjektif yang syllable-nya berjumlah lebih dari satu, terdiri dari lebih dari satu syllable. Sedangkan yang ketiga, ini digunakan ketika kita mau bilang paling sedikit, ya, kita mau membandingkan sesuatu tapi maknanya adalah paling sedikit. Kita lihat contoh kalimatnya. Semeru is the highest mountain in East Java. Di sini ada the highest. Kenapa tidak memakai rumus yang kedua, the most high? Tidak boleh, karena high adalah adjektif yang terdiri dari satu syllable saja. High, satu syllable. Maka
yang digunakan adalah rumus the plus adjective plus est. Nah, perbandingan superlatif ini digunakan untuk membandingkan satu hal dari keseluruhan yang ada. Mungkin bisa dibandingkan dengan dunia, atau mungkin bisa dibandingkan dengan suatu tempat, suatu negara, suatu pulau, dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa dibandingkan juga dengan berbagai keseluruhan dari komunitas, grup, atau kelompok. Nah, sedangkan yang kedua, contohnya seperti ini. Bermuda Triangle is the most dangerous place in the world. Maknanya adalah segitiga Bermuda adalah tempat yang paling berbahaya di dunia. Kenapa kita pakai yang the most plus adjective plus in atau of? Karena dangerous terdiri dari lebih dari satu silabel. Dangerous, dangerous. Nah, berarti kita tidak boleh menggunakan yang er. Dangerouser, dangerouses, no, it is incorrect. Nah, Semeru is the highest mountain in East Java. Maknanya adalah Gunung Semeru adalah gunung yang paling tinggi di Jawa Timur, ya. Sedangkan yang terakhir, the least damage of the earthquake occurred in 1984. Di sini maknanya adalah kerusakan yang paling sedikit dari gempa bumi terjadi pada tahun 1984. Oke, thank you for all. Terima kasih untuk semuanya. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada pertemuan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.